Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Visna Nanda Utama dengan NIM 2104001-2014-0088. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat satuan kemampuan lahan, baik morfologi maupun terhadap erosi. Untuk tutorial lebih lengkapnya, langsung aja kita ke videonya. Jadi, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk membuat skala morfologi adalah mempersiapkan citra dari Demnas. Di sini saya sudah mempersiapkan 4 citra dari Demnas, dan langkah selanjutnya kita akan lakukan merge kepada 4 citra ini. Caranya adalah dengan klik raster, kemudian kita ke miscellaneous, dan kita ke merge. Nah, di sini kita bisa langsung mencentang di 4 citra Demnas, kemudian kita klik OK, dan langsung kita klik run. Setelah kita run, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa menginput file SHP administrasi dari wilayah studi yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan Jatipuro dan Jatiyoso atau klaster Jumantono. Setelah terinput SHP-nya seperti ini, kemudian kita bisa ke raster, kita ke extraction, kemudian kita klik raster by mask layer. Nah, di sini kita bisa menginput layernya yaitu merge atau gabungan dari citra Demnas yang sudah kita satukan tadi. Kemudian untuk mask layernya di sini adalah SHP administrasinya. Kemudian di sini kita bisa langsung klik run. Setelah itu maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah gabungan dari citra Demnas tadi dengan SHP administrasi wilayah studi kita. Tahapan selanjutnya yaitu saya akan mengklik raster, kemudian ke analysis, terus kita ke slope. Nah, di sini bisa diklik slope expressed as percent instead of degrees. Di sini kita aktifkan. Kemudian untuk input layernya benar, di sini kita pakai yang sudah kita satukan dengan SHP administrasi tadi. Kemudian kita klik run. Setelah kita slope, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Tahapan selanjutnya yaitu kita akan melakukan, kita akan ke processing toolbox, kemudian kita cari classify by table. Di sini kita klik langsung, kemudian di sini untuk raster layernya, kita masukkan yang slope, kemudian untuk reclassification table-nya di sini kita bisa add row sebanyak 5 kolom, kemudian kita bisa masukkan nilai minimum, maksimum, dan value-nya berdasarkan permen PU. Kalau berdasarkan permen PU itu untuk minimumnya nomor 1 itu 5, kemudian di sini 2 sampai 15, kemudian 15 sampai 25, kemudian 25 sampai 40, kemudian 40 sampai dengan 100. Di sini untuk value-nya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita langsung klik OK. Setelah itu kita bisa ubah range boundaries-nya di sini menjadi yang nomor 2. Kemudian kita langsung klik run. Setelah itu maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan mengubah citra ini menjadi vektor. Caranya adalah dengan klik ke raster, kemudian kita klik conversion. Di sini kita klik yang polygonize raster to vector. Nah, di sini kita masukkan yang input layer yang reclassified by table yang itu, dan kemudian kita langsung klik run. Setelah muncul layer vectorize, di sini kita akan klik vector, kemudian kita ke geoprocessing tools untuk melakukan dissolve. Di sini input layer kita gunakan yang vectorize, kemudian untuk dissolve field-nya di sini kita bisa pilih untuk yang DN saja, kemudian kita klik OK dan kita run. Setelah itu maka akan dihasilkan layer seperti ini. Sekarang kita bisa cek di atribut table-nya. Nah, di sini untuk atribut table-nya, untuk nilainya di sini ada nilai 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5. Kemudian di sini harusnya kita menambahkan kolom morfologi, tapi di sini saya sudah menambahkan. Nah, untuk caranya adalah dengan klik mengaktifkan toggle editing. Kemudian kita bisa klik add field dan kita bisa beri nama untuk kolomnya, contohnya adalah morfologi. Kemudian di sini kita ganti menjadi teks. Kemudian di sini kita bisa ganti jadi 50, kemudian bisa langsung klik OK.
Nah, jika sudah, bisa langsung menuliskan atau mengisi keterangan morfologinya berdasarkan standar dari Permen PU. Setelah ini, kita akan melakukan intersection antara dissolve tadi dengan data kelerengan. Caranya adalah dengan klik factorize, kemudian kita klik geoprocessing tools, dan kita ke intersection. Untuk input layernya di sini ada dissolve, kemudian untuk overlay layernya kita gunakan lereng, dan untuk input fields-nya di sini kita mencentang DN sebagai nilai dan juga morfologi. Kemudian untuk overlay field-nya di sini kita gunakan desa, skor lereng, dan juga kecamatan. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Kecamatan sepertinya tidak perlu, kita gunakan desa saja. Kemudian kita klik OK, kemudian kita langsung klik Run. Setelah muncul layer intersection, kemudian kita akan melakukan penyimpanan pada layer ini. Kemudian caranya adalah dengan klik Export, kemudian kita bisa Save Feature As. Di sini kita bisa berikan nama filenya, kemudian kita bisa juga menempatkan di mana kita akan menempatkan file ini untuk disimpan. Kemudian untuk geometri type kita bisa ganti jadi polygon, kemudian kita bisa langsung klik OK. Setelah dilakukan penyimpanan file, kemudian kita bisa klik kanan pada layer SQL Morphology. Di sini kita cek lagi kita dengan Open Attribute Table. Kemudian di sini terlihat bahwa ada beberapa kolom, yaitu desa, skor lereng, DN, morfologi, skor total, dan juga keterangan. Sebelumnya skor total dan keterangan ini belum ditambahkan. Nah, untuk cara menambahkan skor totalnya ini, caranya adalah dengan klik mengaktifkan toggle editing mode, kemudian kita ke Open Field Calculator. Di sini kita bisa menginput nama field-nya atau nama kolomnya. Untuk field type-nya di sini saya tetap menggunakan whole number atau integer. Kemudian cara menghitungnya adalah dengan menambahkan dari field yang skor lereng, kita tambahkan dengan DN, kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan 2. Setelah itu kita bisa langsung klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan dihasilkan seperti ini. Jadi skor total ini adalah hasil dari penjumlahan antara skor lereng dengan DN, kemudian dibagi 2. Maka dihasilkan skor total berupa rata-rata. Setelah kita dapatkan skor total, kemudian kita bisa langsung mengklasifikasikan atau memaknai skor total ini dengan kolom keterangan. Cara menambahkannya yaitu kita aktifkan toggle editing, kemudian kita klik yang new field. Di sini kita bisa beri nama kolomnya keterangan. Untuk type-nya di sini kita bisa gunakan yang teks karena di sini berupa tulisan, dan untuk length-nya kita bisa ganti jadi 50, kemudian kita langsung klik OK. Karena di sini saya sudah melakukannya, maka hasil akhirnya dari tabel atribut SQL Morphology adalah seperti ini. Setelah melakukan pengecekan pada atribut tabel, kemudian kita bisa klik kanan pada layer, kemudian kita ke properties. Nah, di sini kita ke symbology, kita ubah menjadi categorize, untuk value-nya kita ubah menjadi keterangan, dan untuk color-nya kita gunakan yang spectral. Di sini langsung kita classify. Kemudian kita bisa hapus saja untuk yang tidak digunakan. Seperti ini kita hapus. Kemudian kita bisa urutkan dari yang tertinggi kemudian ke rendah. Di sini kita di bawahnya tinggi adalah cukup, kemudian sedang, kemudian kurang, dan juga yang terakhir adalah rendah. Kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Setelah ini SQL morfologinya bisa langsung kita layout dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Untuk membuat SQL terhadap erosi, yang bisa kita lakukan pertama adalah mempersiapkan berbagai data. Yang pertama di sini saya menggunakan morfologi, kemudian kelerengan, guna lahan, jenis tanah, dan juga curah hujan. Nah, pertama-tama kita harus mengecek dulu setiap tabel atribut pada layer-layer ini. Pertama kita cek dulu yang morfologi. Di sini sudah terdapat skornya, sudah di scoring. Kemudian kita cek lagi di yang kelerengan, sudah terdapat skornya juga. Jadi kita memastikan bahwa datanya sudah ada scoringnya. Kemudian kita ke Open Attribute Table yang guna lahan. Di sini juga sudah terdapat skornya. Kita kembali lagi, kemudian kita ke jenis tanah. Di jenis tanah, di sini juga sudah terdapat skornya. Kemudian yang terakhir kita cek di curah hujan.
Nah, untuk curah hujan ini juga sudah terdapat skornya. Kemudian kita bisa kembali dan mulai untuk melakukan intersect. Nah, cara untuk melakukan intersect-nya ini nanti kita akan mengintersect semua data ini, morfologi, kelerengan, guna lahan, jenis tanah, dan juga curah hujan, tetapi dengan satu persatu. Nah, yang pertama, saya akan mencoba untuk mengintersect antara layer morfologi dan juga kelerengan. Caranya adalah dengan klik vektor, kemudian ke geoprocessing tools, di sini kita ke intersection, kemudian untuk input layer-nya kita gunakan morfologi, untuk overlay layer-nya kita gunakan kelerengan. Nah, di sini untuk input field-nya, di sini saya menggunakan yang score, kemudian klik OK. Begitu pula dengan yang overlay fields, yang kelerengan, di sini saya gunakan score-nya, kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa langsung untuk mengklik Run. Kita bisa tunggu sebentar. Karena di sini tidak valid, maka kita bisa melakukan fix geometris terlebih dahulu. Jadi yang kelerengan kita fix dulu, kemudian kita klik Run. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah kelerengan yang sudah kita fix geometris, kemudian kita kembali lagi ke vektor, ke geoprocessing tools, kita lakukan intersection. Di sini kita gunakan fix geometris dan overlay layer-nya kita gunakan morfologi. Di sini kita bisa klik yang atau mencentang yang score. Kemudian di sini juga kita bisa mencentang yang score. Klik OK, kemudian kita klik Run. Kita tunggu sebentar. Setelah itu, maka dihasilkan layer intersection. Layer intersection ini merupakan hasil intersection antara morfologi dengan kelerengan. Untuk fix geometrisnya kita bisa hapus saja. Nah, di sini untuk intersection-nya supaya kita tidak bingung, kita bisa merename-nya dengan morfologi dan kelerengan. Nah, untuk tahap selanjutnya, kita akan melakukan intersect antara morfologi kelerengan ini dengan data-data lainnya seperti guna lahan, jenis tanah, dan curah hujan. Itu dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian hasil akhirnya adalah akan menghasilkan SKL terhadap erosi seperti ini. Saya sudah melakukan intersect semuanya, kemudian ini adalah hasilnya, yaitu SKL terhadap erosi. Nah, di sini kita bisa open attribute table untuk melihat skornya. Di sini sudah ada skor morfologi, skor kelerengan, skor tanah, skor hujan, dan skor guna lahan hasil intersect tadi. Kemudian kita akan mencari skor totalnya. Oke, jadi untuk menambahkan kolom skor, di sini kita bisa mengaktifkan tombol toggle editing mode. Kemudian kita bisa ke field calculator. Di sini kita akan memberikan output field name-nya yaitu skor total, skor underscore total. Nah, di sini kita bisa tetap menggunakan untuk field type, kita tetap menggunakan whole number atau integer. Cara untuk mendapatkan skor totalnya yaitu kita bisa klik buka kurung, kemudian kita ke fields and value. Di sini kita klik yang skor morfologi, kita tambah dengan skor lereng, kemudian kita tambah dengan skor tanah, kita tambah dengan skor hujan, dan kita tambah dengan skor guna lahan. Nah, di sini kita langsung tutup kurung, kemudian kita langsung bisa bagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kita menggunakan 5 data. Kemudian langsung kita klik OK. Maka skor totalnya akan muncul di sini dengan kolom yang baru. Nah, skor total ini merupakan hasil rata-rata dari kelima data yang digunakan. Kemudian setelah ini kita akan memberikan keterangan, kolom baru berupa keterangan yang digunakan untuk memaknai dari skor total ini. Untuk membuat keterangannya, di sini kita bisa mengaktifkan toggle editing mode, kemudian kita klik new field. Di sini kita bisa namai dengan keterangan. Untuk type-nya kita ganti jadi teks, dan untuk length-nya di sini bisa kita ganti jadi 50. Nah, setelah muncul keterangan seperti ini, kita bisa klasifikasikan berdasarkan permen PU. Untuk keterangannya kita bisa isi dengan erosi cukup tinggi.
karena skornya adalah 2. Ini berdasarkan dari Permen PU. Nah, kemudian kita lanjut untuk memberikan keterangan di semua skor total. Memberikan keterangan pada atribut table di SKL terhadap erosi, kemudian kita bisa ke properties, dan di sini kita bisa ke categorize, kemudian untuk value-nya kita ubah menjadi keterangan. Untuk random colors-nya di sini kita bisa menggunakan spektral. Kemudian kita bisa langsung klik classify dan kita apply, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita bisa langsung melakukan layout pada peta dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, itu tadi adalah tutorial bagaimana membuat SKL morfologi dan juga terhadap erosi. Semoga bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.